mahasiswa dalam program MBKM. MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Program MBKM meliputi 4 kebijakan utama, nanti itu kan kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi bagi mahasiswa. Artinya, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Nah, kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi itu meliputi magang atau praktik kerja, kemudian mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, kemudian studi atau proyek independen, proyek kemanusiaan, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Salah satu hal yang akan dibahas pada pagi hingga siang nanti, yaitu kegiatan kewirausahaan. Wirausaha merupakan kegiatan mahasiswa yang memberikan kesempatan menciptakan aktivitas usaha melalui analisis kebutuhan dan peluang pasar. Bentuk pembelajaran wirausaha ini berupa praktik langsung berwirausaha yang dilakukan secara terencana dan terprogram. Kegiatan wirausaha dapat berwujud produk atau layanan jasa. Program ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal lahirnya wirausahawan dari kalangan kampus yang dapat membuka kesempatan kerja secara luas. Kewirausahaan merupakan sebuah proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam segi ekonomi. Wirausahawan umumnya dipandang sebagai inovator. Namun, inovator sendiri tidak harus berarti menemukan sesuatu yang baru, tetapi bisa diartikan sebagai seseorang yang bisa memecahkan masalah. Dalam hal ini masalah terkait dengan bisnis. Adapun tujuan kewirausahaan antara lain untuk mendukung munculnya usaha-usaha kecil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menumbuhkan semangat berinovasi. Terkait dengan hal tersebut, kami atas nama Fakultas Seni Pertunjukan mengucapkan terima kasih pada Mbak Agra Lusita Paramita SSN MSN yang akan menularkan ilmunya, menularkan pengalamannya kepada para mahasiswa jurusan tari, khususnya Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta. Saya juga berharap kepada adik-adik para mahasiswa bisa mengikuti acara kuliah umum ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang tercecer, karena ini merupakan pengalaman penting untuk Anda menghadapi pada saat Anda nanti lulus dari perkuliahan di ISI Surakarta. Saya mohon untuk mengikuti dengan tertib agar apa yang disampaikan oleh narasumber dapat Anda terima dengan baik, sehingga nanti dapat Anda laksanakan apabila Anda ingin berwirausaha, khususnya untuk mendukung program MBKM, serta untuk menghadapi masa depan Anda masing-masing. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah umum kewirausahaan berbasis komunitas dengan pembicara Mbak Agra Lusita Paramita, Sarjana Seni Magister Seni, dengan ini saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi kita semua, sehingga kita semua dalam diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, kesuksesan, serta kebahagiaan lahir dan batin.
Tentu saja banyak kekurangan baik dari panitia maupun dari jurusan. Oleh karena itu saya mewakili panitia sekaligus jurusan tari memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, selamat berkuliah umum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu. Silakan. Acara akan saya serahkan kepada Oja Maulana sebagai moderator kuliah umum pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Salam hormat kepada para dosen dan juga narasumber kita, Mbak Agra Losita Paramita. Sebelum kita memasuki kuliah umum kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan pengalaman dan juga capaian yang telah Mbak Agra raih sebagai seorang producer, artis, dan juga lecturer. Mbak Agra Losita Paramita tergabung dalam Business and Export Development Organizations atau BIDO yang secara aktif dari tahun 2010 juga melakukan kolaborasi proyek interdisipliner seni dan juga komunitas seperti residensi, produksi film, pameran, serta program pengembangan masyarakat. Mbak Agra sendiri menempuh pendidikan Program Studi Televisi dan Film Institut Seni Indonesia Surakarta pada tahun 2010 serta penciptaan seni fotografi maksud saya Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada tahun 2013. Mbak Agra juga pernah tergabung dalam beberapa pemutaran film seperti pada tahun 2019 dalam film Tengkorak Indonesia on Screen di Berlin, pada tahun 2016 Dian Short Film Corner Cannes Film Festival di Cannes, Dian Los Angeles Asian Pacific Film Festival di Los Angeles, juga Chicago Feminist Film Festival di Chicago, lalu ada di Bronx World Film Cycle 2016 New York, San Diego Asian Film Festival California, and Balinel 2016 di Denpasar. Pada tahun 2015, beliau juga tersempat tergabung dalam pemutaran film America Pacific Place di Jakarta, attend Jogja Netpack Asian Film Festival, nominasi Light of Asia Yogyakarta, juga Songolas di Tangerang Selatan. Proyek film yang pernah diikuti oleh Mbak Agra sendiri pada tahun 2014 menjadi produser film Dian dan juga produser film Tengkorak. Pada tahun 2010, beliau menjadi produser dan juga DOP film dokumenter Mbok Mase Saudagar Lawean Potret Etos Kerja Wanita. Proyek seni dan juga proyek di dalam masyarakat yang pernah Mbak Agra sendiri ikuti. Pada tahun 2021 ini, beliau menjadi Project Manager di Uji Coba Paket Wisata Trail of Civilization Borobudur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Borobudur, Magelang. Pada tahun 2020 menjadi Program Manager pada Storytelling for Cultural Heritage Project Youth Economy Empowerment in Indonesia's Heritage Sites through Capacity Building and Sustainable Tourism, proyek kolaborasi antara UNESCO, PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan, dan Ratu Boko dan Yogyatorium. Pada tahun 2019 menjadi Program Manager di GEF@GP Indonesia UNDP Belajar dari Timur, Wakatobi, Nusa Penida, Kupang, dan juga Gorontalo. Pada tahun 2011 menjadi Program Manager di GEF@GP Indonesia UNDP Belajar dari Timur di Yogyakarta. Pada tahun 2017, Program Manager Art International Summer Course 2017, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada tahun 2016, tim konsep pameran Lokakarya dan Diskusi Fiber Phase 4 Yogyakarta. Pada tahun 2015, tim konsep dan artistik Festival Equator Koalisi Cakrawala, Biennale Yogyakarta yang ke-13.
pada tahun 2014 merupakan produser pameran seni rupa kartu kulit oleh Vasiliki Rally Yogyakarta, pameran tunggal yang pernah diikuti oleh Mbak Agra sendiri pada tahun 2013. Di sini beliau mengikuti Visual Fragments Independent Art Space and Management di Yogyakarta. Lalu pameran kelompok yang pernah diikuti adalah Virtual Territories Jogja National Museum Yogyakarta pada tahun 2012, Zona Futuristic Collaboration Exhibitions by Agra Lohita and Dina Kunis Lestari IAM Yogyakarta, Playground Independent Art Space and Management Yogyakarta, Just Because I Love You via Traveler Cafe di Yogyakarta. Pada tahun 2019, beliau menjadi bagian dari pameran kelompok TKMFI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pada tahun 2007 juga mengikuti Festival Kesenian Indonesia kelima Institut Seni Indonesia Denpasar, Bali. Dan juga Miss Place di Surakarta, pengalaman kerja yang pernah beliau capai dari tahun 2015 sampai 2021 merupakan Marketing and Brand Development Manager di PT Asli Dagadu Jogja, Yogyakarta, Marketing and Program Manager di PT Asli Dagadu Jogja, juga Yogyatorium Program Manager Yogyakarta. Pada tahun 2021 menjadi Trainer Workshop Kewirausahaan 2021 PMW KBMI ISI Surakarta, Trainer Atraksi Budaya Yogyakarta, Brigada Rakyat Malioboro, Kemenkraf Yogyakarta, pembicara Sekolah Beta Geraki Nasional, 1000 Startup Digital Hustler, What is a Startup Surakarta, dan juga beberapa pengalaman lainnya yang pernah beliau ikuti. Pada tahun 2020 juga menjadi juri Startup Weekend Techstar Indonesia Online Next Gen 2020 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pembicara Commercial Design in Indonesia, what is commercial design in Indonesia and how does it differ from Australian market? The Australia Consortium for In-Country Indonesia Studies atau ACSIS, Creative Arts and Design Professional Practicum program di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada tahun 2019, beliau menjadi juri Diploma Success Challenge 2019 di AS yang ke-10 di Regional Selection Yogyakarta. Pada tahun 2018, beliau menjadi mentor Bootcamp Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Third Wave Yogyakarta, Trainers for Business and Export Development Organizations atau BIDO di Bali. Pada tahun 2017, beliau pernah menjadi mentor Creative Art and Design Professional Practicum atau CADPP di Australia Consortium for In-Country Indonesia Studies Australia. Pada tahun 2017 juga pernah menjadi dosen tamu Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2014 juga pernah menjadi dosen tamu program studi fotografi Institut Seni Indonesia Surakarta. Demikian beberapa pencapaian dan juga pengalaman yang pernah dicapai oleh Mbak Agra sendiri yang merupakan seorang produser, artis, dan juga lecturers. Langsung saja teman-teman, kita akan memasuki materi yang akan disampaikan oleh Mbak Agra Lohita Paramita, SSN, MSN. Kepada Mbak Agra Lohita, dipersilakan. Terima kasih teman-teman dari jurusan Tari ISI Surakarta. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa. Tadi ada Bapak Sugeng Nugroho, terima kasih untuk sambutannya. Saya senang sekali bisa hadir hari ini bersama teman-teman sekalian, balik ke alma mater saya lagi ya. Jadi tadi dibacain panjang banget, saya jadi malu gitu kan. Kurang lebih ya mungkin saya anak seni yang tersesat gitu ya. Jadi dulu saya kuliah televisi film 2004 di ISI, zamannya dulu masih di gedung F. Mungkin teman-teman sekarang jurusan tari masih di gedung F ya. Kalau dulu juga di depan gedung F tuh masih zamannya si Om angkringan itu, jadi banyak diskusi di situ juga. Jadi ISI itu
punya peranan penting, ISI Solo punya peranan penting dalam hidup saya gitu sampai saat ini gitu. Dan kebetulan tahun ini saya kembali lagi ke Solo gitu karena sudah 11 tahun saya tinggal dan bekerja di Jogja gitu. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai entrepreneurship, cuman kaitannya dengan sosial gitu. Apa sih sebenarnya gitu? Baiklah, saya akan mulai ya. Gitu. Oke. Pagi hari ini teman-teman, kita akan belajar bersama. Saya sebenarnya orangnya cukup santai, jadi kita bisa sangat santai belajar hari ini gitu tentang kewirausahaan sosial berbasis komunitas gitu. Apa sih sebenarnya kewirausahaan sosial berbasis komunitas gitu? Tadi kebetulan saya udah disebutkan panjang lebar tentang apa saja yang saya lakukan gitu. Kurang lebih sebenarnya saya ketika lulus 2010, cukup lama sebenarnya 6 tahun ya, baru lulus dari ISI Solo gitu, hampir aja diwanti-wanti, hampir saya nggak lulus waktu itu karena kelamaan. Pas saya lulus tuh saya malah memikirkan sebenarnya apa sih yang saya sukain gitu kan ya. Saya mahasiswa televisi film gitu, tapi ketika saya ngelihat dunia nyata broadcasting gitu di Indonesia kok saya malah nggak tertarik gitu ke situ gitu. Terus kemudian saya lanjut karena saya suka dengan fotografi, saya menekuni penciptaan seni fotografi di ISI Jogja gitu. Setelah lulus pun saya juga masih menanyakan diri saya sendiri gitu. Kok saya udah lulus jadi istilahnya jadi seniman, latar belakang akademik gitu, tapi ketika saya lulus S2 pun saya masih bingung saya tuh mau melakukan apa gitu. Kok saya bikin karya waktu itu pameran di mana-mana, pameran tunggal, pameran kelompok, kok nggak ada pemasukan istilahnya gitu ya. Kok karya saya nggak diapresiasi gitu ya dengan dibeli supaya saya bisa hidup lah istilahnya gitu kan, merantau ya di Jogja gitu sendiri, kuliah harus sewa kontrakan karena karyanya besar-besar, karya fotonya dari stainless steel dari apa, kok saya nggak balik modal, kok saya malah nggak bisa hidup, nih apa yang salah sih gitu kan. Saya kan malah menanyakan sendiri, ini saya salah milih jurusan jadi seniman atau gimana. Kebetulan orang tua saya dua-duanya juga seniman gitu ya, seniman seni rupa gitu. Di awal sebelum saya sekolah seni sebenarnya saya udah diwanti-wanti gitu. Kamu mau sekolah seni nanti berat loh buat kamu gitu. Apalagi kamu anak perempuan gitu, nanti tantangannya banyak gitu. Tapi kan saya mengikuti hati nurani ya. Senang dengan dunia seni gitu saya ikut. Ternyata pas lulus tuh banyak juga gitu. Oh, ternyata nggak semudah itu ya gitu. Apa yang kita sukain gitu, hal yang kita minatin gitu, apakah itu bisa menghidupi kita atau tidak gitu. Terus kemudian karena saya suka membabukan diri waktu itu, jadi bantuin teman-teman pameran gitu, mulai ngubungin pers, bikin konsep pameran dan segala macam. Saya kemudian nyemplung ke dunia galeri, sempat di Rumah Seni Cemeti waktu itu, dan disitulah saya awal mula belajar manajemen seni gitu. Belajar manajemen seni, terus kemudian melakukan menjadi produser film, dan terakhir kemarin saya sempat kerja 6 tahun 7 bulan di Dagadu Jogja gitu, dan di sana saya belajar mengenai bisnis gitu ya, bisnis dan banyak berhubungan dengan komunitas gitu. Ternyata dari semua yang saya jalanin itu teman-teman, ini mungkin kisahnya juga akan mirip-mirip lah ya dengan teman-teman, bahwa apapun sebenarnya jurusan kita, apa yang kita pelajarin, ujung-ujungnya kita harus mengerti atau memahami tentang marketing atau pemasaran, atau bagaimana cara kita membuat usaha. Katakanlah kita tidak mempunyai suatu bentuk usaha, tapi bagaimana kita bisa menjadi seorang profesional di bidangnya gitu ya, supaya nanti kita bisa menghidupi diri kita ketika sudah selesai dari kuliah gitu. Apalagi sebenarnya kebanggaan menjadi seorang mahasiswa seni adalah ide-ide kita harusnya brilian ya, karena kita ditempa tentang kreativitas gitu. Tentang bagaimana kita sebenarnya membuat ide-ide yang di luar dari orang-orang lain gitu, dan itu kita digodok, diisi kan bertahun-tahun gitu. Jadi ketika pada akhirnya lulus dan pilihannya adalah mencari kerjaan melalui jalur apa sih sekarang tuh istilahnya tuh
jobs fair gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan banyak tuh ya ikut jobs fair apa-apa. Kok saya miris gitu ya. Misalnya kalau sebagai mahasiswa seni gitu, kok saya harus lewat jalur situ. Nggak bisakah misalnya seseorang tuh ngelihat apa yang saya punya lantas mengapresiasi gitu. Terus kemudian saya bisa bekerja dari situ. Nah, itu jadi pertanyaan besar buat saya gitu. Dan ternyata itu kata kuncinya bahwa bidang apapun, saya televisi, teman-teman tari, ada etnomusikologi dan lain-lain, walaupun kita menggeluti bidang secara teknis apa yang kita bisa, tapi secara umum itu kita juga harus bisa menguasai ya. Salah satunya tadi yang saya bilang tentang bagaimana kita memasarkan kemampuan kita ya, marketing gitu. Nah, sebelum kita memikirkan tadi tentang kewirausahaan, saya mungkin teman-teman nanti bisa buka open audionya, jadi kita sambil ngomong dua belah pihak. Menurut teman-teman nih, apakah yang dimaksud dengan kewirausahaan sosial gitu? Mungkin saya mau tanya dari siapa ya? Atau dari moderator aja deh. Menurut Mas, yang dimaksud dengan kewirausahaan sosial itu apa ya? Kewirausahaan sosial itu adalah cara kita untuk melihat sebuah peluang usaha dalam lingkup sosial. Menurut saya seperti itu sih, Mbak. Betul gitu ya. Jadi ada tentang usaha, tapi juga tentang ada aspek sosial gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya kewirausahaan itu adalah bentuk lain dari kewirausahaan pada umumnya gitu ya. Dia berada di tengah-tengah gitu. Selama ini kita kadang berpikir bahwa saya pengennya berdonasi, saya pengennya nyumbang gitu ya. Misalnya suatu komunitas gitu, membuat suatu komunitas kemudian pokoknya kita berkegiatan mempunyai kontribusi terhadap orang lain gitu. Tapi lama-lama mereka nggak punya uang operasional si komunitas ini ya. Karena secara tenaga, secara duit mereka dari pribadi gitu. Sedangkan di lain sisi ada juga bentuk kewirausahaan yang dia adalah profit oriented. Jadi dia mengambil apa saja sih yang bisa jadi keuntungan, duit lah ya. Anak-anak sekarang bilangnya apa? Cuan gitu ya. Cuan. Pokoknya cuan, bikin sesuatu tuh pokoknya dampaknya harus duit gitu. Jadi di sebelah kanan tuh ada hanya dampaknya duit, yang sebelah kiri adalah dampaknya pokoknya sosial gitu. Ada nggak sih sebenarnya di tengah-tengah? Ya ada, namanya kewirausahaan sosial gitu. Jadi dia berdiri di tengah-tengah gitu. Jadi kewirausahaan sosial itu sebenarnya bentuk wirausaha gitu ya, suatu bisnis, tapi dia pendekatannya adalah salah satunya menyelesaikan masalah sosial di masyarakat gitu. Tapi dalam bentuk bisnis gitu ya. Di situ juga nanti akan ada kontribusi juga, akan ada penjualan, pendapatan dan lain-lain, itu tidak masalah. Dia akan mempunyai program sosial yang berkelanjutan, itu pasti dan harus gitu ya. Dan kemudian yang terakhir, orang-orang ataupun lembaga ataupun komunitas yang menjalankan kewirausahaan sosial itu tidak hanya memikirkan duit saja gitu, tapi dia harus memikirkan bagaimana segala kegiatan ini, segala usaha yang dilakukan itu mempunyai dampak terhadap sosial masyarakat gitu. Bentuknya apa saja itu tergantung dengan kebutuhan di teman-teman sendiri gitu ya. Nah, misalnya gini, tadi kita bicara tentang donasi gitu ya, charity. Di sebelah kiri, satu lagi mainstream bisnis pada umumnya sebelah kanan. Nah, kewirausahaan sosial itu dia berdiri di tengah-tengah, berdasarkan misi gitu. Misinya apa gitu? Misalnya kita bicara tentang keberlanjutan, sustainability ya, atau kita bicara tentang community development. Misalnya di satu kawasan, di satu daerah banyak orang-orang yang menggeluti tari tradisional, katakanlah gitu. Dan kemudian mereka membentuk suatu kelompok gitu. Mereka punya misi bagaimana melestarikan budaya, tapi di sisi lain mereka juga harus mempunyai pemasukan untuk menjalankan komunitasnya gitu ya. Nah, kalau dia hanya berpikir uang gitu, bisa aja dia bikin kursus gitu ya. Bikin kursus dapat profit, jalanin lagi kursus profit gitu ya misalnya. Atau istilahnya ada pertunjukan, ya sudah masuk ke lembaga itu misalnya sanggar tari dan lain-lain kalau misalnya bentuknya gitu ya. Tapi apakah misalnya
di satu sisi teman-teman atau si komunitas ini pengen punya dampak sosial gitu, pengen punya kontribusi balik gitu. Misalnya ada orang-orang ikut kegiatan sanggar tari itu, bukan orang-orang dari kawasan itu tapi ingin belajar, tapi di sisi lain teman-teman ingin punya kontribusi di daerah setempat gitu. Nah, itu bisa dalam bentuk kewirausahaan sosial gitu. Jadi kewirausahaan sosial itu dampaknya harus terukur ya. Gitu. Yang sebelah kiri itu ya, harus bisa diukur dampaknya itu seperti apa. Nggak cuma angan-angan. Wah, pokoknya kalau saya bikin usaha di sini itu berarti bisa mempekerjakan orang gitu. Tapi lebih dari itu apa misalnya? Terhadap kontribusi ekonomi, sosial gitu ya. Ataupun misalnya lingkungan apa gitu. Berarti itu tidak cukup hanya dengan memberikan uang gitu kan. Berarti harus ada dampak yang lain gitu. Sementara kalau beneran pengen bikin bisnis yang hanya profit, ya kita bisa bilang itu terukurnya secara keuntungan saja gitu ya. Pokoknya pencapaian tahunan berapa sih pendapatannya gitu. Ketika udah pendapatan tahunan misalnya dalam bentuk PT, kontribusinya ke pemegang saham seperti apa sih gitu ya. Bisa dia dalam bentuk sosial tapi bentuknya mungkin CSR gitu ya. Beda dengan yang benar-benar perusahaan kewirausahaan sosial gitu. Jadi kalau CSR itu bagian dari pertanggungjawaban lah, tapi dia bukan alasan kenapa usaha itu dibuat gitu. Sedangkan kalau kewirausahaan sosial dia pasti ada isu atau ada masalah tertentu dan mereka mencoba menyelesaikan itu melalui jalur kewirausahaan gitu. Beda lagi antara sociopreneur dan social enterprise gitu. Bedanya apa? Kalau sociopreneur itu adalah orang yang menjalankan gitu. Dia menjalankan usaha itu, maka dia seorang sociopreneur. Tapi kalau social enterprise itu adalah perusahaannya, unit usahanya apa gitu ya. Di beberapa komunitas dia bisa berbentuk seperti perkumpulan ya, perkumpulan bisa berbentuk yayasan, bisa berbentuk PT juga bisa, apapun gitu ya. Atau koperasi itu juga bisa gitu. Tergantung dari kesepakatan komunitas itu sendiri. Dan biasanya yang akan diusung adalah isu mengenai tentang pendidikan, kesejahteraan di suatu wilayah, kesehatan, lingkungan gitu. Dan ini sebenarnya keempat isu ini adalah yang sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari ya, dimanapun kita berada gitu. Kita bicara tentang pengolahan sampah misalnya, mau dari ujung Indonesia ke ujung lainnya pasti sama, ada gitu. Kita bicara tentang bagaimana seseorang mempunyai pendapatan yang adil gitu ya, atau ketika dia bekerja dia mempunyai kesehatan yang baik gitu, atau standar-standar tertentu gitu. Nah itu isu-isu yang sepertinya umum dan banyak ada di sekitar kita. Jadi beranjak dari sebuah masalah, sebenarnya apa sih masalah di sekitar kita itu ya? Apalagi teman-teman belajar di suatu akademi, di suatu institut gitu, layaknya memulai sesuatu tuh bukan hanya tren ya. Kalau biasanya kita membuat usaha tuh, oh trennya sekarang ada apa? Misalnya makanan minuman yang pakai bubble apa segala macam gitu. Itu kan tren itu kan datang dan pergi gitu ya. Tapi kalau kita beranjak dari masalah orang pada umumnya kebutuhannya apa gitu. Terus kemudian mereka butuh perubahan sosial yang seperti apa gitu kan. Nah dari situ kita sebagai orang-orang kreatif bisa menemukan suatu inovasi untuk mereka gitu. Apa sih sebenarnya yang di sekeliling kita butuhkan? Ide-ide kreatif apa sih yang sebenarnya bisa jadi pemecahan masalah atas hal-hal yang mereka hadapin gitu ya. Nah, dari inovasi-inovasi itu kita coba membuat bisnis yang berkelanjutan gitu. Bukan bisnis yang hanya mudah dibuat atau mengikuti tren dan kemudian selesai juga ketika tren itu selesai gitu. Karena dampak yang akan dihasilkan dari semua yang sudah dilakukan itu intinya adalah mengenai kesejahteraan gitu. Bagaimana sih sebenarnya kesejahteraan yang dibutuhkan oleh orang-orang misalnya yang terlibat dalam usaha kita maupun warga yang ada di sekitar kita. Jadi di dalam kewirausahaan sosial
itu ada yang ya seperti biasa ya, ada yang misalnya berdonasi secara tradisional maupun bisnis pada tradisional pada umumnya gitu ya. Tadi ketika bicara tentang charity ataupun misalnya donasi segala macam, itu memang dampaknya hanya untuk disumbangkan, bisa dibilang kayak gitu ya. Misalnya kayak berdonasi untuk menyelesaikan masalah A, ya sudah selesai di situ gitu. Tapi social enterprise itu boleh kok, misalnya dapat profit untuk usaha itu gitu ya. Ada di satu kawasan di Jogja, satu usaha social enterprise itu, dia di dalam satu unit usaha yang badannya adalah perkumpulan atau perhimpunan, mereka itu mempunyai dua. Satu unit usaha yang murni dia ikut pameran, bisnis, B2B ya, bisnis ke bisnis atau bisnis ke customer gitu. Dan yang satu lagi adalah program. Jadi di bagian program itu dia bisa mendapatkan dana hibah, kemudian dana CSR, kemudian misalnya sebagian dari keuntungan dari pendapatan unit usaha itu dimasukkan untuk menjadi suatu program pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi dia berdiri di tengah-tengah gitu. Sementara kalau bisnis pada umumnya tadi itu adalah pencapaian profit setiap tahunnya gitu. Berapa sih yang bisa harus kita bagi ke pemegang saham? Berapa sih sebenarnya revenue kita gitu. Mungkin keuntungan yang mereka peroleh itu untuk bisnis yang tradisional itu ya, yang bisnis enterprise pada umumnya, perusahaan pada umumnya adalah bagaimana misalnya mengelola aset dan membesarkan aset gitu. Bagaimana supaya kita pencapaian tahun ke depan tuh lebih banyak pemasukan sehingga kita bisa membuat cabang. Sedangkan kalau social value itu lebih ke bagaimana dampaknya itu bisa lebih berkembang gitu. Mungkin satu sisi ada untungnya, bisa jadi enggak. Tapi yang lebih dilihat adalah peranan dari dampak terhadap lingkungan itu. Misalnya kalau yang tradisional charity itu ya dana hibah, donasi, crowdfunding gitu ya, yang kita mengumpulkan dan kita berikan gitu. Tapi kalau social enterprise salah satunya adalah ketika dia mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu tidak harus lantas berbalik kepada foundernya gitu. Beda kayak perusahaan, kalau perusahaan untung bagi dividen gitu tiap tahun. Tapi kalau social enterprise misalnya dia dapat untung, itu nggak harus kembali ke foundernya. Mungkin foundernya mau balikin lagi ke program gitu kan. Tidak sesuatu yang harus balik ke mereka. Tapi apakah orang-orang yang bekerja di dalamnya itu digaji? Digaji pada umumnya sama seperti kayak perusahaan, tapi biasanya dengan kesepakatan gitu. Berapa besaran gajinya, peranannya apa gitu. Dan lain-lain. Saya mau bicara salah satu sociopreneur yang ada di Jogja, namanya Lawe Indonesia. Kebetulan saya banyak bekerja sama dengan mereka gitu, kegiatan-kegiatannya gitu. Jadi mereka itu adalah dibuat dari waktu itu anak-anak muda tahun 90-an gitu yang menyukai tenun gitu. Dan mereka traveling kemana-mana suka dengan kain tenun, mereka beli gitu. Dan ketika mereka traveling itu mereka melihat kok kayak gini ya perlakuannya, orang bikin tenun sama halnya kayak orang bikin batik berbulan-bulan ternyata cuma dihargain mungkin setengah dari jerih payahnya gitu, diambil oleh tengkulak gitu kan. Atau misalnya membuat sesuatu yang tradisional itu tapi secara desain tidak menarik sehingga mungkin hanya orang-orang tua yang membeli gitu. Padahal mereka adalah salah satunya anak-anak arsitektur UGM gitu. Jadi mereka tertarik gitu kan. Lantas mereka membuat perkumpulan ini namanya Lawe tahun 90-an. Bagaimana sebenarnya mengubah tenun tradisional itu menjadi produk yang fungsional gitu melalui program pemberdayaan perempuan, karena sebenarnya tenun itu ada di mana-mana gitu. Misalnya saya pernah mengunjungi tenun yang ada di Klaten. Di Klaten itu mulai yang pakai tenun gendong, istilahnya seorang nenek di antara badannya tuh ada kayu dan dia mengerjakan itu di halaman rumah gitu ya, tenun gendong gitu yang sangat sederhana, sampai ke ATBM, alat tenun bukan mesin, atau yang terakhir dengan menggunakan mesin gitu kan, itu banyak gitu.
Tapi untuk yang di Lawe Indonesia ini mereka fokusnya adalah pemberdayaan perempuan. Jadi perempuan-perempuan di Indonesia yang membuat tenun gitu, dan program mereka sudah sampai ke Wakatobi, Kupang, kemudian kemarin terakhir mereka juga ke Sintang, ke Kalimantan gitu, di Lombok juga. Bagaimana mengajarkan perusahaan-perusahaan ibu-ibu itu untuk bisa berkembang mungkin secara desain dan secara usahanya. Beda ya, mungkin kalau di perusahaan nggak ada namanya bikin usaha tuh sambil jongkok di halaman rumah gitu. Tapi sesuai social enterprise itu sebenarnya dia bisa sangat leluasa karena dia menyesuaikan orang-orang gitu ya, orang-orang usahanya. Ini salah satunya adalah program Weaving for Life yang ada di Pulau Semau di Kupang. Bagaimana ibu-ibu di Pulau Semau itu membuat kain-kain tenun. Kemudian tadi social enterprise-nya masuk, Lawe masuk ke sana untuk mengajarkan bagaimana membuat tenun dengan mengadaptasi lingkungan hidup yang ada di sekitar. Salah satunya yang sebelah kanan itu tenun dengan motif yang terinspirasi dari ikan kakatua putih misalnya gitu. Itu hal-hal yang belum pernah mereka lakukan karena biasanya kadang tenun-tenun itu dibuatnya secara tradisional dan untuk kegiatan tradisional gitu. Tapi bagaimana sekarang tenun itu bisa digunakan untuk produk yang lebih modern. Saya putarkan sedikit tentang ininya. Sebentar, kayak tadi saya belum set up audio. Oh, share sound, oke. Lawe adalah sebuah community social enterprise yang bergerak di bidang pengembangan tenun tradisional Indonesia melalui pemberdayaan perempuan. Lawe berdiri tahun 2004 karena adanya keprihatinan bahwa kain tradisional Indonesia yang ada dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia dan sangat beragam dan cantik, tapi belum bisa bicara langsung ke pasar. Lawe mengembangkan produk dengan menggunakan kain tradisional Indonesia, terutama tenun, dan lebih spesifik lagi kebanyakan yang kami develop adalah lurik dari Jogja. Kain-kain ini kami kembangkan menjadi produk-produk seperti tas, pouch, dompet, home decor, soft toys, dan juga kami bisa memenuhi permintaan baik personal order dalam jumlah kecil maupun company merchandising dalam jumlah yang besar. Itu salah satu dari kegiatan yang dilakukan oleh Lawe gitu. Bagaimana mereka mengubah tenun tradisional itu menjadi sesuatu yang anak muda sekarang juga suka gitu. Sehingga secara target marketnya jadi luas gitu ya. Nggak hanya di daerah itu sendiri, tapi bisa berkembang. Ada juga saya pernah ketemu perwakilan dari Nira Satria namanya Mas Nartam gitu. Mas Nartam ini mendirikan koperasi bersama teman-temannya, keluarganya juga di daerah Banyumas sana. Mungkin ada teman-teman dari daerah Banyumas di sini. Di sana banyak pohon-pohon ya. Mereka mengambil gula nira gitu. Dan di sana tuh banyak petani gula nira itu yang tidak ada standar keselamatannya. Banyak yang manjat pohon kelapa dan kemudian jatuh dari pohon gitu ya. Karena tidak ada tentang keselamatan. Lalu banyak standar padahal di sana sering diambil untuk produsen kecap gitu untuk di Indonesia gitu. Tapi mereka nggak punya standar produksi yang sama. Ada yang misalnya beratnya tidak sama atau kualitasnya tidak sama. Maka hadirlah teman-teman ini karena mereka adalah juga anak-anak petani dari petani di Banyumas ini membuat suatu bentuk unit usaha koperasi gitu. Jadi mereka mengkoordinir petani-petani yang di daerah Banyumas itu untuk punya standar produksi yang sama. Peranannya mereka adalah memastikan keselamatan dari penderes itu. Orang-orang yang manjat, petani-petani yang manjat kelapa itu sama mereka diberikan sabuk belt gitu. Ada juga mereka diberikan BPJS ketenagakerjaan gitu. Canggih ya. Jadi petani saja mempunyai BPJS ketenagakerjaan gitu, sehingga kalau ada apa-apa dengan mereka ada jaminan keselamatan gitu. Itu salah satu yang mereka usahakan di sana. Lalu mereka membuat sertifikasi. Kan nggak mungkin ya kalau petani banyak gitu harus ngurusin sertifikasi internasional,
ngurusin juga produksi. Jadi mereka berbagi peran di situ. Mereka bikin koperasi, ada tempat penampungan ininya, gula niranya, bagian pengemasan, bagian quality control dan lain-lain. Dan mereka mencari pembeli, istilahnya gitu. Dan saat ini mereka sudah mengekspor lebih ke 14 negara. Produk mereka ini dari Banyumas gitu. Kirimannya tontonan gitu. Atau bahkan orang mau buat produk ke mereka dengan label sendiri juga bisa gitu. Jadi bagaimana mereka membuat standar keselamatan, ada asuransi jiwa, kemudian juga membantu penjualan sehingga mempunyai standar internasional dan bisa ekspor, itu adalah salah satu yang diusahakan dari komunitas Nira Satria ini dalam bentuk koperasi ya gitu. Seperti ini gitu kan. Bisa dilihat betapa bahayanya misalnya orang-orang yang petani setiap hari manjat, naik ke atas pohon, naruh tabung bambunya untuk gula niranya ditampung di sana, kemudian sorenya mereka naik lagi untuk mengambil gitu. Dan di sebelah bawah adalah bagaimana proses penyortiran gitu setelah gula niranya diracik atau diproses di rumah masing-masing petani gitu ya. Kemudian dikirimkan ke koperasi untuk dicek standar quality control-nya gitu. Kemudian di sana dilakukan pengemasan dan pengiriman gitu. Jadi pembelian itu melalui satu pintu mereka. Bahkan teman-teman kalau mengakses website mereka itu sudah dalam bahasa Inggris. Gitu. Nah, si Nira Satria ini gitu ya. Jadi hebatnya dibuat oleh anak-anak petani itu sendiri gitu. Ini sangat, saya selalu bangga menceritakan sosiopreneur, social enterprise yang ini gitu. Karena bayangkan misalnya sebenarnya mereka itu melihat permasalahan sehari-hari yang terjadi dengan orang tua, dengan tetangga, dengan teman gitu ya, dan kemudian mereka membuat solusi atas itu dan membuat lembaga yang resmi gitu, untuk membantu sekelilingnya. Banyak sebenarnya social enterprise yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar gitu. Salah satunya mungkin yang sering kita lihat kalau di mall-mall tuh ada body shop gitu ya, yang dimana dia memberdayakannya tidak hanya di Indonesia tapi juga di beberapa wilayah di Indonesia gitu. Yang paling sering mungkin tampil di Facebook teman-teman ada kitabisa.com gitu ya. Itu juga salah satu social enterprise. Ada lagi Waste for Change, itu untuk pengelolaan sampah. Duanyam itu untuk anyaman gitu ya, dan Sirtanio untuk beras gitu di daerah Banyuwangi, dan ada juga Batik Kultur dari Semarang yang mereka banyak bekerja sama dengan orang-orang difabel gitu. Sebenarnya ketika kita mulai mencoba membuat bisnis, teman-teman, itu tidaklah sulit gitu. Karena apa? Sebenarnya membuat usaha itu kita membantu orang untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Jadi kita nggak bisa nih bikin usaha kayak bikin karya seni. Pokoknya saya bikin sesuka-suka saya, pasti nanti orang suka. Nah itu tuh nggak berlaku. Gitu. Karena sebenarnya kita membuat usaha itu berdasarkan masalah untuk menemukan solusi untuk orang lain gitu. Nah, masalahnya seperti apa? Hanya teman-teman yang tahu gitu. Misal, ketika ketemu sejawat atau keluarga atau teman sekumpulan, apa gitu mereka mengeluhkan, aku kok susah ya, misalnya nih botol plastikku banyak banget ya di rumah gitu, aku mau nyumbang kemana ya? Gitu. Malah jadi sampah di rumah. Atau misalnya aku tuh suka dengan kain tradisional, tapi bisa nggak ya misalnya motifnya aku bikin sendiri gitu. Karena aku pengen bikin produk yang apa, kayaknya warna-warna sekarang cenderung kurang menarik karena nggak warna-warni misalnya gitu. Atau misalnya ada juga tadi saya pengen bikin usaha, tapi juga saya pengen punya penghasilan, memberikan penghasilan untuk orang lain, misalnya tetangga-tetangga saya berdayakan gitu, untuk bisa saling kerjasama membuat usaha ini. Jadi semua dimulai dari masalah, kemudian kita petakan masalah itu apa, lalu kita cari solusinya apa, dan kemudian dari solusi itu kita cari potensi apa sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu. Masalah, solusi, dan potensi gitu. Nah itu sesuatu yang coba teman-teman pikirkan apa sebenarnya gitu. Jadi nggak selamanya ketika kita membuat usaha hanya karena tren ya. Apa sih kemarin itu sempat ada tuh tren es Milo apa gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi gitu. Sekarang misalnya bubble, terus nanti ada minuman apa lagi segala macam. Cepat naik juga cepat
turun gitu. Jadi tapi kalau berakar pada masalah apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat gitu dan kemudian solusi itu bisa kita gunakan secara berkelanjutan, potensinya juga terus berkembang. Setelah kita tadi menemukan potensi, terus kemudian kita sudah mempunyai grup gitu ya atau komunitas ya. Kita bersepakat misalnya bersama teman-teman, oke kita membuat satu komunitas deh. Karena kita pengen memecahkan masalah ini gitu di sekitar kita dalam bentuk suatu usaha. Nah, kita harus membuat namanya visi, misi, dan nilai gitu. Visi itu apa sih sebenarnya? Visi itu misalnya gambaran besar dari tujuan gitu. Tujuan besarnya apa? Teman-teman membuat usaha itu, membuat komunitas social enterprise itu kenapa gitu? Apakah misalnya tujuannya adalah memberikan kontribusi terhadap masyarakat di kawasan mana gitu, memberikan pendidikan yang layak misalnya untuk itu, memberikan apa standar apa yang ingin, apa sebenarnya cita-cita gambaran besar dari tujuan dibuatnya komunitas atau usaha itu. Ini juga berlaku untuk usaha secara umum ya, nggak ada bedanya sebenarnya. Terus kemudian yang kedua adalah misi. Misi itu berarti langkah-langkahnya. Setelah kita tahu gambaran besarnya mau apa, sekarang langkah menuju ke sana, menuju cita-cita yang kita pengenkan itu seperti apa. Poin 1, 2, 3 itu dituliskan. Dan kemudian nilai. Nilai itu sesuatu yang kita anut bersama gitu. Tentang misalnya kesetaraan, tentang perdagangan yang adil misalnya, atau tentang memberikan edukasi gitu. Itu nilai gitu. Sesuatu yang kita anut dan kita amini bersama-sama gitu. Dan itu menjadi pondasi di mana komunitas dan juga usaha itu berjalan. Ada lagi sekarang tentang value proposition gitu ya. Value proposition itu apa sih? Itu sebenarnya nilai manfaat. Baik di sosial maupun di perusahaan pada umumnya ini harus punya gitu. Kenapa? Karena kita harus tahu ketika kita berusaha menyelesaikan masalah orang lain, tapi nilai tambahnya apa gitu. Mengapa orang lain perlu untuk menggunakan produk atau jasa teman-teman? Oke, saya lanjutkan. Lalu, apa sebenarnya keuntungan dari apa yang teman-teman jalankan untuk orang lain? Apakah ada juga misalnya usaha yang serupa, lantas apa perbedaannya dengan yang teman-teman jalankan? Nah, value proposition ini perlu dicari, karena ini menjadi nilai tambah dari usaha teman-teman. Misal, ada usaha yang kayak tadi, Nira Satria, gitu kan. Apa bedanya misalnya ketika orang belanja di toko oleh-oleh gitu, di sana di Banyumas, sama mereka bisa datang ke Nira Satria. Oh, Nira Satria tuh mengakomodir untuk pembuatan brand sendiri. Jadi misalnya saya mau bikin gula Agra gitu. Saya bikin kemasannya, saya pakai produknya sana, saya jual di pasaran bisa. Sementara kalau saya beli di toko itu hanya merek orang lain. Nah, itu adalah salah satu value proposition yang bisa ditawarkan. Kemudahan-kemudahan ataupun menjadi nilai tambah dari produk gitu. Atau yang dilakukan Lawe adalah nilai tambahnya adalah mereka selalu menggunakan kain tradisional yang mana secara manual, tidak menggunakan mesin misalnya. Itu bagian dari value proposition mereka. Atau mereka bekerja sama dengan beberapa komunitas dampingan di Indonesia gitu. Mereka yang bikin desainnya, bahan bakunya dari teman-teman di kawasan itu. Itu value proposition juga gitu. Mengenai jejaring dan lain-lain. Nah, ini penting untuk kita punya ya. Nah, kemudian setelah tadi ada visi misi, nilai, kemudian kita tahu nilai tambah apa yang perlu kita lakukan di dalam usaha atau jasa kita, kemudian kita membuat namanya rencana usaha. Nah, rencana usaha itu ada apa aja sih? Salah satunya adalah kita perlu membentuk tim ya. Tim, siapa aja sih orang-orang yang di dalamnya gitu. Terus kedua, kita perlu membuat struktur organisasi. Orang ini peranannya sebagai apa? Sebagai founder, sebagai ketua, karena nggak ada namanya satu orang bertugas menyelesaikan semuanya, itu nggak berlaku karena nanti dia kewalahan gitu kan, sehingga peran-peranan ini perlu ada di struktur organisasi minimal gitu. Kalau di dunia startup gitu ya, biasanya mereka ada 3 gitu. Pertama tuh biasanya ada orang marketing, orang yang fokusnya adalah melakukan pemasaran. Satu lagi adalah orang yang bertugas misalnya di operasional atau membuat produk itu supaya jadi.
Terus yang ketiga misalnya orang yang membuat desain. Jadi produk tanpa desain yang baik, seorang marketers itu tidak bisa memasarkan dengan baik, karena desain yang baik itu juga membuat orang jadi pengen gitu. Jadi pengen untuk menggunakan gitu. Itu bagian dari branding gitu ya. Tadi setelah struktur organisasi ada juga tujuan gitu. Tujuan dari usaha ini dibuat gitu, dari apa yang akan dilakukan tuh apa. Kemudian target market. Target market itu bisa diperoleh dari misalnya umur, gender gitu ya. Ini produk untuk wanita atau pria atau non gender terserah gitu. Terus atau misalnya lokasinya untuk di kota besar, kota kecil misalnya. Atau berdasarkan pendapatan seseorang, mulai pendapatan apa UMR atau sampai pendapatan apa gitu. Ini ada cerita waktu kami bikin antara Lawe dan Dagadu waktu itu kelas kewirausahaan, mata kuliah pilihan di UGM di arsitektur. Waktu itu modelnya adalah mata kuliah pilihan yang diampu oleh Dagadu dan Lawe gitu. Jadi dari perusahaan dan sosiopreneur gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya waktu itu anak-anak mahasiswa arsitektur tuh tidak hanya membuat bangunan gitu, tapi mereka juga bisa melihat peluang-peluang dari apa yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah waktu itu kami berikan mereka kain perca dalam bentuk kaos dan dalam bentuk tenun gitu. Kemudian mereka diminta untuk membuat desain ataupun prototipe produk, dan kemudian mereka membuat brand, membuat rancangan usaha, membuat strategi bisnisnya mau seperti apa gitu, dan kemudian di akhir mereka presentasi semacam kayak pitching produk gitu, di mana produk-produk itu ditawarkan siapa yang akan membeli dan lain-lain. Nah pada saat itu ada salah satu kelompok, mereka sangat yakin bahwa saya ingin membuat jam tangan seharga 500.000 waktu itu gitu, dengan asumsi bahwa ini anak-anak mahasiswa pasti suka kok, 500.000 masih bisa lah gitu kan, karena jam tangan sekarang ada 1 juta, 2 juta dan lain-lain gitu. Tapi kemudian kami minta coba divalidasi dulu, dicek dulu beneran nggak anak-anak mahasiswa tuh mau beli 500.000 gitu dengan desain kalian, dengan harga itu, dengan material itu gitu kan. Lantas kemudian mereka bikin suatu survei kecil-kecilan pakai Google Form gitu ya, dan disebarkan melalui WhatsApp gitu dengan berbagai macam spesifik pertanyaan. Dan dari hasil itu beberapa responden, dari sekitar 200-an responden dari teman-teman mahasiswa di Jogja itu menyimpulkan bahwa mereka nggak mau beli produk itu seharga 500.000 gitu. Mereka maunya beli itu maksimal antara 150.000 sampai 200.000 gitu. Kenapa? Karena ternyata anak-anak mahasiswa sukanya gonta-ganti jam tangan. Bukan beli satu dan dipakai selamanya gitu. Jadi tergantung pakaian yang mereka gunakan, oh aku mau pakai jam tangan ini. Jadi harga itu jadi tidak relevan lagi gitu. Kemudian setelah divalidasi mereka lihat bahwa ternyata nggak pas gitu, akhirnya diubah gitu. Diubah harganya, jualnya jadi 150 sampai 200.000 gitu. Karena apa? Karena balik lagi mereka harus menyesuaikan target marketnya. Produk itu kan nggak bisa ya kita buat misalnya sesenang kita lah nanti pokoknya orang pasti suka, nggak bisa. Kan kita mau menyelesaikan masalah orang berdasarkan target marketnya, lokasinya di mana, pendapatan dia berapa, apa aja kegiatannya gitu kan. Nah itu kita menyesuaikan. Terus kemudian yang kelima tentang keuangan dan operasional gitu. Bagaimana nanti sistem keuangan itu berjalan, operasional, mau kantornya di mana, nanti produksinya di mana, packingnya di mana, pengirimannya akan seperti apa, kayak gitu. Itu harus ditulis gitu. Yang terakhir ada tentang strategi marketing dan sales. Ini kadang ada masih ada yang belum bisa membedakan gitu ya. Disangka semua usaha itu orang marketing bisa gitu. Peranannya masing-masing. Marketing itu adalah orang yang membuat produk. Dia membuat produk, dia memikirkan bagaimana cara pemasaran sehingga orang tahu produknya gitu ya. Dan kemudian dia bisa melihat pasar atau peluang di mana orang-orang ini kayaknya akan suka atau minat gitu. Jadi dia harus punya sense itu gitu. Kurang lebih ketika ini dilempar kayaknya orang akan tertarik gitu, mencari tahu gitu. Dan ketika produk itu sudah jadi, itu akan dilempar ke bagian sales. Sales itu adalah dia memonetize peluang. Jadi peluang yang sudah dikasih orang marketing gitu. Nih, kamu saya kasih produk,
jualkan pada bulan Juli atau pada saat Lebaran gitu. Nah, semua orang yang berhubungan dengan brand itu sales itu tugasnya menjualkan, gimana caranya gitu, mencari kebutuhannya. Terus misalnya nih membuat suatu produk, orang salesnya bilang, kamu bikin produk tapi nggak laku aku udah berusaha jual tapi nggak laku. Nah, orang marketing boleh nanya ke orang sales gitu yang di lapangan, emang yang beli itu butuhnya apa, warnanya seperti apa, atau dia bilang nggak, ini harga kemahalan misalnya gitu, atau ukurannya kebesaran, saya butuhnya ukuran kecil gitu. Nah, dari jawaban-jawaban seperti itu akan direspon oleh marketing itu untuk membuat produk selanjutnya, atau bahkan dia membuat revisi. Jadi nggak bisa juga tuh orang marketing bikin terus kemudian jual, pokoknya kalau nggak jual tuh salahmu, ya nggak bisa gitu. Karena kan harus dapat respon dari pasar ya, dari orang-orang yang menggunakan itu gitu. Nah itu. Kalau ini adalah salah satu, tadi kan poin-poinnya. Tapi secara gampang ya, sebenarnya ada yang namanya bisnis model canvas. Teman-teman bisa browsing juga di internet gitu ya. Banyak macam, tapi ini yang membedakan adalah karena ini social enterprise, maka di sini ada tentang mission statement gitu. Misinya apa? Membuat ini gitu. Terus kemudian problemnya apa gitu ya, problem. Solusinya apa? Terus aktivitasnya apa gitu ya. Nah, ini yang value proposition ini dia harus di tengah. Di tengah dalam arti kata ini adalah poin-poin di mana nilai plus dari usaha atau jasanya teman-teman. Misalnya kita bisa membandingkan apa yang kita mau lakukan dengan orang lain gitu. Orang lain tuh bikin kayak gini nggak sih? Oh enggak, dia misalnya jasa make up gitu ya. Biasanya kan teman-teman tari pada pinter nih bikin make up gitu. Di tempat lain dia orangnya maunya datang gitu. Atau misalnya sekarang tuh kalau nggak salah di Jakarta gitu ya. Di Jakarta itu ada satu salon yang khusus pewarna rambut, jadi dia memang expertise-nya dia mewarnai rambut. Dia tuh kayak bikin studio, dan setiap orang yang punya profesi coloring rambut itu dia bisa datang ke sana janjian. Jadi kayak apa ya, kayak co-working space tapi untuk salon gitu lah. Jadi seorang itu tuh nggak harus punya tempat salon untuk bisa mewarnai, tapi dia bisa janjian gitu. Aku ada customer nih jam sekian gitu. Ada nggak di sana? Ada kursi dan ada peralatannya dan ada itu. Oh iya, silahkan datang gitu. Jadi itu salon tapi bukan pegawai tetap. Jadi siapapun bisa datang ke sana kayak coworking space gitu. Dengan membawa pelanggannya sendiri dengan apa gitu. Nah itu kan sebenarnya juga teman-teman juga bisa ya ngeliat peluang-peluang kayak gitu. Kalau sendirian nunggu rugi, gimana kalau kita menyewakan ruang gitu. Baik misalnya ruang usaha persewaan kostum, terus misalnya nanti ini tempat yang kira-kira tempat teman-teman bisa usaha bareng gitu, ada yang misalnya customer-nya make up apa segala macam, tanpa seharusnya memiliki ruang itu gitu. Itu disewakan aja. Ya sama halnya kayak misalnya anak TV punya kerjaan terus harus punya kamera. Hari gini punya kamera sendiri tuh nggak wajib gitu kan. Saya dulu punya banyak kamera, sekarang malas gitu karena teknologinya berkembang cepat. Jadi ketika itu udah selesai, ujung-ujungnya cuman kayak jadi museum gitu di rumah kamera-kamera itu. Jadi sekarang pinjem. Misalnya ada pekerjaan di Bali, katakanlah saya nggak harus bawa videografer dari Jogja atau dari Solo lagi. Ya udah saya cari di Bali misalnya. Atau ada yang ke Indonesia Timur, ya saya akan carinya yang ada di Indonesia Timur, misalnya ngambil dari Kupang, dari apa gitu. Jadi sangat-sangat fleksibel sekarang gitu. Tidak harus kepemilikan gitu. Tidak harus namanya usaha tuh berbentuk ruang, apalagi sekarang apa-apa online gitu ya. Nah, itu adalah yang bisa dijadikan value proposition gitu. Di luar dari itu ada misalnya tentang channel. Bagaimana cara kita sampai ke konsumen kita tuh melalui apa? Sosial media atau melalui iklan dan lain-lain gitu ya. Atau melalui apa gitu dan lain-lain. Ini sebenarnya nanti kita bisa bikin sesi sendiri untuk ini gitu. Tapi kurang lebih itu bahwa value proposition tuh diperlukan, dan kemudian di bagian ini juga ada struktur gitu ya, biaya apa aja sih sebenarnya ketika kita membuat usaha, biaya yang keluar gitu dan lain-lain gitu. Jadi kalau ini kayaknya lebih baik kita bentuknya tanya jawab gitu. Kalau ada pertanyaan kita bisa saling tanya, dan terima kasih.
Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya ini karena materinya menurut saya sangat bagus sekali dari Mbak Agra ya. Terima kasih banyak Mbak Agra. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya langsung saja kita bisa membangun diskusi di sini ya Mbak Agra ya. Tentang hal yang berkaitan dengan wirausaha sosial itu sendiri. Adakah teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa langsung raise hand di Zoom kita pada hari ini? Ada? Karena sebenarnya saya sendiri banyak yang ingin saya tanyakan seperti itu Mbak. Tapi kita dahulukan dulu teman-teman yang ada di sini untuk bisa membangun diskusi bersama kita di kuliah pada pagi hari ini. Nah, silakan teman-teman. Ini juga tadi ada request Mbak Agra dari Pak Dwi Wahyudiarto. Beliau adalah salah satu dosen di jurusan tari. Meminta Mbak Agra untuk bisa share atau berbagi materi PPT kuliah pada hari ini mungkin Mbak. Sudah saya kasih ke panitia, nanti bisa diminta ada link Google Drive-nya. Sudah saya kasih ke Mbak Niratih ya. Sudah saya japri. Nanti bisa di-share ke teman-teman. Baik. Mungkin lagi teman-teman silakan yang ingin bertanya karena ini ada ketertarikan tersendiri ya ketika kita membahas tentang social enterprise gitu yang tidak hanya profit oriented seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Agra sendiri tadi gitu kan, tapi ada di sini kepentingan sosial yang berangkat dari masalah yang ada di sekitar kita mungkin gitu, atau ada kita melihat di suatu tempat atau di mana gitu yang menjadi sebuah keresahan kita untuk bisa membangun sebuah komunitas yang mumpuni untuk menjadi salah satu wadah atau tempat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau orang-orang sekitar seperti itu, agar ya mau tidak mau memang seperti yang dikatakan oleh Mbak Agra sendiri tadi ya Mbak Agra ya, kalau misalkan kita ujung-ujungnya harus melihat sebuah marketing baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain kayak gitu kan. Kalau misalnya kita lulus dari seni tari ya kita mau seperti apa gitu. Yang jelas harus ada self branding juga ya Mbak Agra mungkin. Betul. Dan tampaknya sepertinya kan zamannya kalian itu lebih sangat familiar sama sosial media ya. Jadi self branding itu sangat mudah dilakukan gitu kan. Benar. Ya. Hanya saja nih Mas, kadang kita nggak sadar bahwa kita memposisikan sosial media kita itu sebagai diari. Oh iya benar itu biasanya terjadi di kalangan anak muda ya. Curhat gitu. Padahal sekarang kalau setingkat perusahaan aja gitu ya, mereka akan cari tuh track record sejarah digitalnya gitu, nulis apa di sosial media itu HRD sekarang seperti itu. Jadi memang kita harus bijaksana menggunakan sosial media sebagai bagian dari kita mencari peluang, bukannya menggunakan untuk hal-hal yang sangat pribadi gitu. Karena ya itu balik lagi, siapa tahu mungkin kita secara kemampuan sudah bagus, tapi hanya karena kita tidak bijak menggunakan sosial media jadi hilang kesempatan gitu kan. Iya benar. Biasanya justru perusahaan-perusahaan yang mereka telusuri memang sekarang tidak hanya apa yang ada di CV juga gitu tentang capaian yang telah dituliskan gitu, tapi kadang-kadang track record dari sosial media, bahkan mungkin kalau misalkan kita lihat kayak dari LinkedIn, dari Instagram, dari Twitter dan segala macam itu sudah bisa mereka lacak sekarang. Jadi kayak yang menjadi branding kita tuh ya bukan dari bagaimana kita ya sendiri ngucapin gitu atau kita kasih ke orang lain gitu ya Mbak Adria. Betul. Terus kayak misalnya sambil nunggu pertanyaan ya, mungkin nanti teman-teman bisa tulis dulu di bagian chat nanti supaya kita bisa open audio. Seringkali kita mungkin teman-teman waktu zaman kuliah gitu kan, sekarang masih kuliah ya, saya yang zaman kuliah. Masih kuliah, Mbak. Itu merasa bahwa saya kuliahnya ini tapi nanti kok punya ketertarikan ini, terus nanti kok kerjanya ini, itu kayak dosa besar gitu ya. Padahal sekarang yang dibutuhkan di dunia nyata itu adalah lintas disiplin gitu. Misalnya teman-teman tari belajar mengenai multimedia, teman-teman tari belajar mengenai marketing dan bisnis gitu. Teman-teman tari misalnya belajar
tentang hal-hal yang dipelajarin di kampus itu udah kewajiban sekarang, bukan lagi jadi kayak dosa besar ketika akhirnya kita tidak menjalankan apa yang kita pelajarin, karena ilmu itu kan berkembang ya. Ya. Jadi kita dapat ilmu A, kita campur ilmu B, jadinya C, C tambah D, jadi apalagi berkembang. Karena sekarang pun juga orang tidak akan mencari orang yang hanya menekuni di satu ilmu aja gitu. Dia harus punya keilmuan lainnya gitu. Misalnya tadi teman-teman merasa bahwa saya kayaknya nggak terlalu suka deh untuk jualan retail gitu, misalnya bikin produk dan kemudian dijual sosial media gitu ya, atau lebih ke e-commerce dan lain-lain, ya nggak apa-apa, ya jualan jasanya aja misalnya. Tapi jasanya itu juga perlu di branding dan dibikin sehingga apa yang tadi yang mengenai value proposition itu untuk segala hal gitu. Bahkan ketika kita harus jualan keahlian kita sendiri itu perlu gitu. Misalnya kenapa salah satunya adalah saya menuliskan di kurikulum vitae ataupun profil saya ketika berkenalan ke orang, saya mahasiswa seni yang menekuni dunia marketing gitu. Itu jadi suatu nilai tambah buat saya gitu. Dan ketika saya belajar marketing, ternyata itu bisa menyambungkan saya misalnya ke orang-orang NGO, ke orang mana, itu jadi berkembang gitu. Secara jaringan jadi berkembang. Nah, itu yang harus mahasiswa miliki untuk saat ini gitu. Jadi istilahnya kalau bisa curi startnya dari sekarang gitu. Semester 3, semester atau semester berapapun ini sebelum lulus itu cobalah untuk explore diri kalian tuh punya potensi apa sih gitu. Potensi. Karena kan ini ya, setiap orang punya pengalaman personal yang beda. Gitu. Saya misalnya besar di Jakarta. Teman-teman ada yang dari Banyumas, ada yang dari Jogja, ada yang dari Solo misalnya gitu. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami sehari-hari itu beda. Makanya itu kalau jadi suatu bisnis atau suatu bentuk jasa tuh pasti akan berbeda. Karena pengalaman kita berbeda-beda gitu. Ya, benar banget. Berangkat dari masalah yang ada sebenarnya juga ya Mbak ya, dan juga mungkin karena kita mungkin masih bisa menunggu ada penanya kita dari peserta. Saya bisa bertanya Mas Moderator. Oh baik, ini dari Pak Dwi Wahyu. Baik Pak, silakan. Iya. Terima kasih waktunya Mbak Agra, selamat siang, terima kasih kesempatannya, menarik sekali. Yang pertama Mbak Agra, bagaimana sih membangun keberanian untuk memulai bisnisnya yang tidak yang instan tadi Mbak? Karena kan teman-teman kadang-kadang pilih yang cepat, yang instan, yang ngetren tadi loh. Bagaimana sih membangun kepekaannya, kemudian mengembangkan kreativitasnya sampai kepada ada keberanian untuk mencoba tadi membangun usaha yang tadi yang tidak yang instan tadi. Yang pertama itu Mbak. Yang kedua barangkali seringkali yang menjadi ketakutan adalah modal uang itu Mbak. Kadang-kadang kalau udah bisnis itu aku nggak punya modal. Padahal kan sementara ini itu kan tidak harus punya modal yang seperti dicontohkan Mbak Agra tadi kan, misalnya membuat fotografer padahal tidak harus punya kamera, bisa dengan partner. Bagaimana sebenarnya ini menjadi pencerahan teman-teman supaya nanti tidak semata-mata uang menjadi hal yang menakutkan. Saya kira dua pertanyaan itu Mbak Agra. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Dwi, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mempunyai keberanian untuk memulai usaha gitu ya. Jadi teman-teman, keberanian itu datangnya dari diri kita sendiri gitu. Seringkali ketika saya ada kuliah umum dengan mahasiswa, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana saya tidak gagal. Nggak ada gitu. Pasti orang tuh ada masanya di mana dia gagal gitu. Dan itu nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Dari situ malah kita mempunyai keahlian ataupun ilmu yang bisa kita pelajarin gitu. Kalau misalnya pengen punya usaha dan nggak gagal, lebih baik nggak usah bikin sama sekali. Karena itu dimanapun ya, nggak usah bikin usaha. Di kehidupan sehari-hari pasti kegagalan itu ada gitu. Nah yang perlu adalah gimana caranya tidak membuat bisnis instan, salah satunya ngambil potensi dari diri sendiri gitu. Misalnya saya itu belajar televisi dan film di ISI, tapi saya paling males, misalnya saya paling nggak suka kalau disuruh-suruh orang, mungkin saya lebih nyeniman lah gitu ya, disuruh-suruh orang bikin video ini. Dan ketika saya kan pernah jadi kameramen berita di stasiun TV di Jakarta juga, tapi nggak suka gitu, sayanya emang nggak suka, tapi saya punya sense artistik gitu untuk membuat itu jadi menarik, atau misalnya mengkoordinir orang, itu kan keahlian-keahlian saya.
Jadi ketika saya tahu potensi saya apa, maka saya mengembangkan dengan cara mencari relasi, jejaring. Tadi kaitannya juga dengan pertanyaan yang kedua. Ada nggak sih yang lebih penting dari soal modal? Yaitu adalah networking gitu, jaringan gitu. Karena dengan adanya jaringan, pertemanan ya, itu kita mempunyai banyak kemungkinan gitu. Jadi kayak misalnya kita nggak punya modal, tapi teman kita punya aset rumah misalnya untuk usaha, atau teman kita punya aset distribusi, atau punya aset pendanaan, itu kan sesuatu yang bisa kita kolaborasikan. Gitu. Jadi kalau kita berangkatnya dari modal, itu nggak akan masuk, sampai kapanpun tidak akan berani gitu. Padahal membuat usaha itu, kita nggak perlu nih dari hulu ke hilir kita jalanin semua. Misal, saya waktu itu 6 tahun yang lalu masih waktu kerja di Dagadu, saya baru tahu kalau ternyata mereka tidak mempunyai usaha konveksi. Konveksi itu maksudnya semua diproduksi sendiri di dalam suatu unit usahanya. Ternyata ketika mendapatkan kesempatan mereka bagi ke teman-teman UMKM lainnya. Ada yang sablon, ada yang jahit, jadi nggak semua dikerjakan sendiri gitu. Dan itu mereka kerjakan tahun 94 ketika mereka masih jadi mahasiswa arsitektur. Kan usaha itu dibuat dari 25 mahasiswa arsitektur bernaung dalam suatu kegiatan mata kuliah kalau nggak salah gitu, dan mereka membuat proyek itu dan akhirnya lahirlah Dagadu tahun 94 itu. Kemudian tahun 97 ketika mereka ada yang lulus dan lain-lain, mereka mikir nih, ini usaha dibubarin aja Pak ya, gitu. Karena kan kita juga udah mau lulus nih, gitu kan. Ini juga proyek kuliah juga udah selesai, gitu. Tapi akhirnya mereka melihat gimana mitra-mitra yang berpartner dengan mereka tuh berkembang. Ada yang misalnya tukang jahit, mungkin awalnya cuma punya 1 mesin jahit, terus jadi punya 5. Ada yang tukang sablonnya dari misalnya nggak punya tempat usaha jadi punya. Dan ketika mereka mau tutup, ditutup aja usahanya, mereka mikirkan mitranya itu yang berkembang bersama bertahun-tahun gitu. Dan itu yang disebut dengan jejaring ya teman-teman, tentang networking, partnership kayak gitu-gitu. Jadi nggak semua harus kita kerjakan sendiri gitu. Mungkin teman-teman suka jualan makanan. Mungkin ada yang kalau bicara tuh pasti kejual aja produknya mau apa. Tapi apakah teman-teman harus masak juga misalnya gitu? Ya nggak harus. Misalnya di sebelah ada tetangga gitu kan. Tetangga nggak pinter jualan nih, memasarkan, tapi produknya enak gitu katakanlah gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita bantu dengan branding, kita kasih kemasan yang bagus, kita bikinkan flyers, kita bikinkan sosial media, misalnya itu sharing profit. Apakah itu perlu modal yang banyak? Enggak juga. Paling handphone gitu kan. Sekarang desain bisa pakai Canva misalnya. Dari handphone aplikasi bisa. Modal paling internet. Paling berapa sih? 100.000 per bulan. Dari handphone. Kalau punya laptop anak kuliahan pasti kan ada. Nah kan bisa bikin konten-konten sosial media, jualan di situ, atau masukin marketplace. Selesai. Apakah harus punya modal tempat misalnya? Nggak harus juga. Kalau emang fokusnya di marketplace, sekarang tinggal mengelola yang ada di digital gitu. Jadi opsinya bisa beragam. Ada offline, ada online. Mau pilih yang mana? Dan itu disesuaikan dengan kegiatan teman-teman sekalian gitu. Itu Pak Dwi dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Gra. Baik, ini sudah mulai banyak penanyanya lagi Mbak. Jadi kita akan langsung masuk juga. Ini ada yang nanya dari Mbak Roro Manohoro gitu. Maaf sebelumnya Mbak, ini agak sedikit cerita dulu. Pertanyaan saya masih dalam lingkup kecil. Di daerah saya, Blora, terdapat sektor usaha keripik tempe di Jenar. Di situ banyak masyarakat yang menjual secara mandiri keripik tempenya di rumah masing-masing gitu. Pertanyaannya adalah apakah efektif usaha sektor seperti ini, atau sebaiknya itu masyarakat Jenar hanya memproduksi dan dijadikan tempat untuk tempat promosi dibedakan. Jadi apakah produksi dan tempat promosinya harus dibedakan seperti itu kan? Atau ada kelebihan dan kekurangan model sektor seperti ini? Karena terdapat kegelisahan di diri saya dari bagaimana pengelolaan usaha yang seperti ini gitu. Bagaimana daya saingnya juga. Terima kasih. Jadi ada beberapa poin pertanyaan yang berkaitan sama Mbak Manohoro ini tadi ya Mbak ya. Tentang apakah masyarakatnya hanya akan memproduksi ini gitu, lalu apakah tempat promosinya harus dibedakan gitu, dan bagaimana juga pengelolaan usaha seperti ini dengan melihat daya saing seperti itu Mbak. Oke.
Terima kasih pertanyaannya Mbak Roro. Dari yang pertama mungkin melakukan pemetaan masalah dulu ya di kawasan itu gitu. Katakanlah ternyata di kawasan itu mereka produksi, terus di rumahnya ada anak-anak muda yang sangat familiar dengan menggunakan sosial media ataupun marketplace gitu kan. Jadi sebenarnya kan kayak gitu sebenarnya bisa juga jadi usaha keluarga gitu ya, dibantu dengan hal-hal seperti itu. Atau mungkin memang di kawasan itu tidak sangat familiar dengan sosial media dan marketplace. Maka misalnya peranan Mbak Roro sebagai marketing bisa hadir di situ gitu ya. Memilih jadi kayak mengkurasi produk-produk mana aja yang bisa Mbak Roro jual dengan standarnya. Kemudian membuat standar itu dalam arti kata gini. Katakanlah itu pengen dibawa keluar dari areanya produk itu. Maka dia perlu ada standar apa? Katakanlah kalau makanan misalnya PIRT gitu ya. PIRT gitu. Terus kemudian apakah harus ada sertifikasi halal, apakah harus masuk BP POM dan lain-lain. Dan ketika misalnya UMKM ini yang di sana itu, wah Mbak aku nggak ada waktu, aku nggak ngerti caranya gimana atau apa, maka di situ peranan Mbak Roro bisa muncul gitu. Mungkin yang lebih bisa mengakses fasilitas-fasilitas atau informasi seperti itu. Nanti peranannya mungkin bisa kayak seperti Koperasi Nira Satria. Jadi di mana menghimpun produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar, membuat standar produksinya, memberikan itu, menginformasikan, saya mau nerima produknya kalau misalnya keripik kentangnya minyaknya pakai minyak apa, bukan minyak campuran misalnya. Yang digoreng seperti apa, prosesnya seperti ini. Jadi memberikan standar seperti itu gitu. Karena hanya Mbak Roro yang tahu katakanlah siapa yang mau beli produk-produk seperti itu gitu. Terus nanti Mbak Roro misalnya mengambil peranan saya mau membuat legalitas atas ini, membentuk koperasi, kemudian mencarikan sertifikat halal, terus sertifikat BP POM supaya misalnya pemasarannya bisa masuk supermarket, masuk toko online atau bahkan misalnya tingkatannya bisa pada ekspor katakanlah gitu. Itu jadi bisa banyak hal. Jadi apakah efektif usaha seperti ini hanya masyarakat Jenar atau produksi atau tempat promosi dibedakan? Itu ditanyakan lagi kembali ke masing-masingnya gitu. Jangan-jangan dia sudah bisa sendiri gitu. Bisa ada satu kelompok, satu usaha ibu yang misalnya dia sudah bisa pada promosi sendiri. Aku biasa Mbak pakai marketplace misalnya. Ya nggak masalah gitu. Tapi misalnya Mbak Roro pengen bikin nama brand sendiri, keripik Roro misalnya gitu. Nah itu berarti standarnya harus dari Mbak Roro. Bahkan Mbak Roro tidak perlu memproduksi sendiri, nggak masalah. Tapi tentukan standarnya. Keripik yang dibuat Mbak Roro misalnya punya rasa keju gitu, atau punya rasa barbecue misalnya. Itu kan tadi value proposition-nya, jadi nilai tambah. Misalnya varian rasa. Sama-sama keripik tempe dari daerah Jenar, tapi yang dijual Mbak Roro dengan menghimpun masyarakat adalah dengan varian rasanya gitu. Itu kayak sudah menjawab ya, Mas? Kayaknya pertanyaannya ya. Ya, sudah cukup menjawab Mbak pertanyaannya juga. Terima kasih. Ini juga sebenarnya ada dua pertanyaan lagi mungkin Mbak ya. Ini pertanyaan dari salah satu admin kita. Mohon izin bertanya Mbak, bagaimana kiat-kiat atau kata kunci yang harus dilakukan jika kita sebagai komunitas atau sanggar yang bergerak di bidang seni mencoba masuk dalam kompetisi program-program bantuan dari pemerintah seperti FBK Kementerian Kebudayaan, Kemenparekraf, bantuan infrastruktur dan sebagainya. Apa harus ada link dari dalam supaya bisa menjadi goal? Mungkin salah satunya yang setelah dimention oleh Mbak Agra sendiri dari bagaimana networking itu berjalan. Gitu. Oke, jadi kayak misalnya ini ya, kita punya sanggar, terus gimana misalnya mendapatkan akses gitu ya. Nah, salah satunya adalah gini, kita harus mempelajari dulu bantuan-bantuan seperti itu tuh spesifikasi kebutuhannya seperti apa. Lembaga yang misalnya akan dipilih itu apakah harus lembaga yang resmi, misalnya dalam bentuk perhimpunan, perkumpulan tadi itu, atau seperti apa gitu kan. Karena biasanya ada waktu itu saya pernah juga terlibat untuk membuat proposal, istilahnya proposal pengembangan masyarakat di daerah Sintang di Kalimantan itu ya. Dan salah satunya adalah spesifikasinya ketika mau mendapatkan pendanaan itu adalah lembaga ini pernah diaudit secara keuangan misalnya gitu. Nah itu kan berarti kita harus paham dulu gitu. Mereka tuh mau menerima proposal kita tuh dengan apa gitu.
Atau misalnya kita mempelajari dulu nih lembaga-lembaga donor kan mereka punya targetnya masing-masing gitu ya. Misalnya target pertama adalah target wilayah, katakanlah dananya ini mungkin anggarannya untuk Indonesia Timur kah, atau mungkin untuk Indonesia Tengah, Indonesia Barat gitu. Kedua, target misalnya bidangnya, apakah pertanian, apakah seni budaya, apakah misalnya kesehatan, itu kan macam-macam. Jadi kita carinya di itu dulu. Terus bisa jadi yang ketiga itu target output pencapaian gitu. Misalnya outputnya ketika diberikan pendanaan, maka ini ada dalam bentuk menghasilkan produk, misalnya di masyarakat. Atau bisa hasilnya adalah membuat suatu kegiatan gitu ya. Dulu waktu di Rumah Seni Cemeti, waktu saya masih jadi manajer residensi di sana, misalnya output dari seniman adalah ketika mendapatkan dana hibah itu membuat suatu proyek, apakah bisa sosial masyarakat, misalnya melibatkan masyarakat, atau bisa membuat pameran, atau membuat pertunjukan, atau misalnya apa gitu. Itu adalah syarat-syarat yang diminta donor ketika memberikan dana untuk dana hibah kayak gitu. Terus link perlu untuk misalnya mempercepat informasi gitu ya. Networkingnya tuh misalnya gitu, misalnya punya teman-teman di kementerian, setidaknya kan bisa dapat informasi kayak kapan sih ada dana lagi gitu. Oh nanti ya itu akan dibuka bulan apa. Nah itu kan kita mulai harus menyiapkan dulu nih gitu kan. Oke masih 6 bulan lagi nih, syaratnya apa sih mereka gitu. Oh harus punya lembaga ini gini. Oke saya misalnya mulai mengurus untuk sanggar seni ini jadi formal bentuknya perkumpulan gitu. Karena perkumpulan itu berarti dia masih bisa mendapatkan dana dari luar sembari dia juga bisa mencari usaha, misalnya jualan gitu ya, jualan jasa atau barang. Sementara kayak misalnya organisasi yayasan itu kan non-profit ya, jadi dia tidak bisa mendapatkan revenue untuk itu. Dananya hanya untuk berputar keberlangsungan operasional dari yayasan itu gitu. Terus apa ya kira-kira itu? Mencoba masuk, ya kurang lebih sebenarnya mencari tahu apa yang mereka butuhkan dan apakah potensi itu ada di kita atau enggak. Kira-kira seperti itu. Oke, Mbak. Jadi seperti itu ya jawaban untuk yang berkaitan sama link sendiri gitu kan. Jadi harus dari ada, walaupun kita juga punya mungkin teman atau apa segala macam yang kita bisa jadikan networking, agar mungkin persiapannya bisa lebih matang lagi ya Mbak ya. Bisa disiapkan lagi tentang apa yang harus akan kita lakukan gitu ke depannya berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan oleh kementerian tersebut. Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi dari Laura Vanessa. Selamat pagi Mbak Agra, izin bertanya bagaimana menyeimbangkan profit dan juga impact dalam social enterprise kita gitu. Mungkin bisa langsung dijawab Mbak. Oke. Misalnya ketika kita membuat itu, katakanlah kita punya skema finansial gitu ya. Itu kan nanti kan kita bisa menghitung kita membuat usaha tuh ada harga pokoknya produksi kita tuh berapa misalnya gitu kan. Oke, 40%. Oke, berarti misalnya kontribusi untuk uang itu masuk ke program adalah 20% gitu, 20% dari setiap total project atau penjualan gitu. Itu bisa kita masukkan kayak tadi kan ada unit usaha yang tugasnya misalnya dia menjual produk atau jasa. Tapi nanti bisa ngambil berapa persentasenya itu untuk dimasukkan ke dalam divisi program gitu. Nah, di dalam divisi program itu adalah fokus tujuannya adalah menjalankan program berdasarkan keuntungan ataupun duit dari donor ataupun misalnya tawaran dari orang luar gitu ya. Misalnya kita pernah membuat suatu kegiatan gitu. Ini harusnya jadi keuntungan juga ketika teman-teman pernah membuat KKN ya. Ini kan mirip-mirip gitu kan, pendampingan masyarakat. Membuat KKN, ternyata apa yang teman-teman buat di sana itu diapresiasi. Nah, kalau bisa itu dijadikan skema program. Misal skema program itu pelatihannya kayak apa sih selama di sana? Jadi jangan cuma kayak kegiatan aja. Jadi kayak misalnya, oke, outputnya targetnya apa? Berarti mencapai itu pertama misalnya ada pelatihan apa? Pengenalan dasar. Kedua, misalnya tentang teknis. Ketiga, tentang misalnya pengembangan usaha. Keempat, tentang pemasaran misalnya apa? Sampai nanti outputnya adalah membuat pertunjukan seni di kawasan itu yang berbasis pada masyarakat dan bisa mendatangkan profit misalnya gitu. Nah, skema KKN-nya itu katakanlah itu bisa
dijadikan suatu program pemberdayaan, dan itu di dalam ranah divisi program itu bisa dijual gitu. Ini kayak misalnya saya lagi di Pacitan kan, sekarang ini saya lagi deket pantai gitu. Kemarin tuh sempat dipanggil gitu kan, dipanggil di pemerintahan di sini, apa saja sih yang pernah dilakukan kemarin terkait dengan pengembangan ibu-ibu PKK gitu di Indonesia. Ya presentasinya skema program yang pernah dilakukan sebelumnya gitu. Nah nanti itu bisa nanti tergantung dari donor atau lembaganya, mau seperti apa program itu dijalankan. Nanti berbalik lagi dari program itu ketika misalnya ada profit gitu ya, ada keuntungan, itu bisa dimasukkan ke dalam program lagi gitu. Jadi gitu sih. Lebih baik misalnya mempunyai 2 unit, jadi 1 unit usaha, 1 unit program. Baik, cukup menjawab ya Mbak Laura Vanessa sendiri berkaitan sama pertanyaannya tadi. Nah, sekarang gantian mungkin saya ya Mbak yang mau bertanya dengan Mbak Asma. Boleh. Karena seperti ini Mbak, misalkan kita ini punya masalah, kita punya isu sosial gitu yang berkaitan sama apa ya, bisa bilang contoh, kita langsung ke contoh aja Mbak. Misalkan saya punya niat misalkan ingin membuat sebuah desa wisata. Sebuah desa wisata ini yang ada mungkin di sekitaran Solo gitu. Tujuan awal ketika saya ingin membuat desa wisata itu ya bukan tidak mungkin pada nantinya saya akan berusaha juga untuk mendapatkan sebuah profit Mbak, tapi bukan menjadikan tujuan saya itu sebagai profit oriented. Saya tetap ingin mengedepankan tentang isu sosial yang ada di sana, mengembangkannya dan bisa mengajak masyarakat untuk bisa datang ini di desa wisata ini. Mereka punya keunggulan yang seperti ini. Salah satunya contohnya kayak misalkan bisa membuat irigasi yang bisa menghidupi mereka sendiri dan menjadi daya tarik wisata, dan mereka bisa nanamin benih-benih ikan-ikan hias yang ada di situ dan memberdayakannya, misalkan seperti itu. Lalu di sini sepanjang 1 kilometer ternyata irigasi ini sangat bersih seperti itu kan. Dan ini bisa dijadikan salah satu potensi yang ada seperti itu. Nah, apakah langkah yang harus saya lakukan sebagai seorang individual seperti itu, Mbak Agra? Apakah saya harus membuat komunitas terlebih dahulu, dan bagaimana caranya caranya itu untuk bisa nantinya gitu dari saya sendiri mungkin ketika membuat komunitas itu mendapatkan sebuah profit dan juga memiliki feedback ke masyarakatnya secara langsung seperti itu Mbak, agar masyarakat juga merasakan dampak yang baik dari bagaimana kita bersinergi bersama mereka seperti itu. Karena kan terkadang kita itu sebagai mahasiswa itu memiliki dogma ketika kita datang ke sana sebagai mahasiswa, yang pertama pastinya itu dipandang sebelah mata, dan juga langkah yang akan kita lakukan itu akan menjadi sebuah hambatan ketika masyarakatnya sendiri agak sedikit sulit diajak kalau misalkan kita ya memang terutama misalkan orang-orang yang di luar Solo untuk mengajak orang-orang yang ada di sekitar ini gitu, melihat pola kehidupan masyarakatnya seperti apa kan, kayak gitu Mbak. Nah lalu selanjutnya itu apakah langkah-langkah selanjutnya ini ketika kita sudah menjadi sebuah komunitas yang sustainable nantinya gitu, punya kerjasama yang baik dengan pemerintah, atau kita terlebih dahulu sebagai komunitas menghubungi pemerintah setempat untuk bisa mengelola desa wisata ini? Oke. Cukup kompleks Pak. Saya mulai dari hal yang sangat basic dulu ini ya. Misalnya gini, ketika kita berkunjung ke suatu wilayah, kadang tempat itu jadi resisten ya, tidak mau menerima ide kita. Kalau tadi Mas bilang bahwa mungkin karena teman mahasiswa dan lain-lain, tapi bisa juga jadi karena kita merasa lebih tahu daripada mereka gitu. Jadi kita datang ke satu daerah dengan seakan-akan memberikan solusi atas mereka. Padahal belum tentu mereka itu butuh gitu. Caranya adalah dengan sebenarnya bertanya. Datang ke satu area itu dengan bertanya, tidak dengan membawa program dan solusi, tapi tidak melibatkan mereka. Tanya dulu misalnya, gimana Pak ini pertaniannya sekarang gitu. Wah saya kalau musim hujan atau misalnya ini susah ya, ini harus nunggu atau kadang suka gagal panen gitu. Oke gagal panen, Bapak punya apa? Saya punya lahan sekian-sekian gitu. Oke lahannya bisa dibuat apa aja Pak? Ada yang saya tanamin, ada yang tidak misalnya gitu. Jadi datang itu dengan pertanyaan sebenarnya ke mereka gitu.
Karena kalau kita datang dengan solusi tanpa bertanya dulu kepada mereka, mereka jadi kayak, ini apa sih, so tau banget gitu. Apa yang kita terapkan di kota, terus kita bawa ke desa, katakanlah gitu. Atau waktu itu kayak misalnya saya melakukan pendampingan di Wakatobi di Pulau Kaledupa gitu di sana. Itu ke sana itu dengan banyak mendengarkan dan banyak bertanya dulu gitu. Sembari melakukan pendataan gitu. Ini kira-kira kebutuhannya apa dan lain-lain gitu. Jadi ketika seseorang merasa dia bisa menceritakan permasalahannya dan didengarkan, disitulah jadi timbul tentang kepercayaan gitu. Nanti kalau kepercayaan itu sudah timbul, kan berarti dia tidak lagi melihat apakah ini mahasiswa, apakah ini umurnya lebih tua, lebih muda daripada saya gitu. Karena dia sudah percaya, dia sudah cerita masalahnya dan kita sudah mendengarkan gitu. Itu pertama. Jadi usahakan ketika kita datang gitu ya, misalnya teman-teman KKN ke satu wilayah itu jangan membawa ilmu yang ada di kampus itu langsung diterapkan ke sana karena nggak berlaku. Cara hidup beda, cara kebiasaan beda gitu kan itu. Jadi kita harus lebih banyak mendengarkan dulu kebutuhannya seperti apa gitu. Itu satu. Terus kedua, apakah misalnya harus bisa mandiri atau berbentuk komunitas? Bisa dua-duanya gitu. Ini mengingatkan saya dengan teman saya yang ada di daerah Borobudur sana gitu. Ada satu Mbak teman saya ini, dia sendiri pekerjaan sehari-hari itu dia menjadi tour guide gitu ya. Dulu pekerjaannya adalah pengrajin genteng. Si Mbak ini gitu. Mudanya dia pengrajin genteng gitu di kawasan itu. Tapi dia punya ketertarikan, nah ini balik lagi potensi yang dia rasa ada di dia adalah dia suka berkomunikasi dengan orang luar gitu. Sehingga pekerjaan membuat genteng itu dia tinggalkan, kemudian dia menekuni dunia sebagai guide lokal di sana gitu. Dan karena si Mbak ini senang berteman, dia banyak bergaul dengan orang-orang di luar desanya gitu ya. Kan kalau di Borobudur itu banyak balkondes ya. Ada sekitar 20-an balkondes gitu tiap daerah. Dan ketika akhirnya ada kesempatan misalnya dari kementerian gitu untuk membuat suatu paket pariwisata berbasis komunitas, dia akhirnya menghubungkan antara komunitas yang di balkondes satu dengan balkondes lainnya gitu. Misalnya potensi yang di daerah dia adalah traditional farming, dia bilang gitu, dengan melibatkan pelaku komunitas dengan petani lokal. Tapi dia sebenarnya dia mandiri, itu juga bisa kayak gitu. Jadi dia kayak mengkoordinir, dia yang membuat konsepnya gitu. Tapi yang menjalankan adalah komunitas-komunitas yang di bawahnya gitu. Apakah dia harus berbadan komunitas? Bisa aja dia berbentuk CV gitu ya, nggak harus grup gitu. Tapi dia yang mengkoordinir teman-teman di bawahnya kayak gitu. Itu. Terus setelah itu akhirnya dia bisa membuat suatu paket pariwisata yang dijual gitu. Karena orang menghubungi dia itu sebagai orang marketing lah ya, marketing jasa pariwisata gitu. Dan akhirnya paket itu dijual teman-temannya, jadi bisa ikut terdorong juga, keangkat juga gitu, ketarik juga gitu. Paket-paket yang di daerah serupanya jadi bisa dijalankan gitu. Setelah paket itu bisa dijalankan, maka balik lagi tadi orang sudah tahu track record pekerjaannya dia, memberikan kepercayaan dalam bentuk dana hibah. Tapi balik lagi itu harus terlihat dulu aktivitasnya seperti apa, kegiatannya kayak apa, melibatkan masyarakatnya sudah sejauh mana, keterlibatan orang-orang di kawasan itu apakah hanya di daerah tertentu atau bisa macam-macam. Misal tadi bikin desa wisata. Desa wisata tuh potensinya bisa apa aja sih? Pertama mungkin tentang masakan. Kita membawa orang masuk ke tempat itu makan makanan lokal. Berarti misalnya ibu-ibu PKK di kawasan itu bisa dibuat standar tentang membuat panganan yang untuk pariwisata, mengolah panganan lokal, singkong misalnya jadi tiwul, jadi keripik, jadi apa. Karena kan kalau orang masuk desa wisata dia nggak mau steak ya, ataupun misalnya spaghetti gitu kan, dia beneran mau makanan tradisional di sana gitu. Nah itu yang disajikan, misalnya standarisasi, oke Bu, bikinnya gini ya makanannya ibu-ibu PKK. Terus ada lagi mungkin anak mudanya punya kemampuan membuat merchandise gitu. Atau craft, produk craft dari kayu, ataupun dari kain, dari apapun yang bisa dijual ketika ada datang ke sana gitu. Apakah Mas harus berbentuk kelompok? Enggak juga. Bisa nanti di bagian pemasarannya yang membuat konsepnya gitu. Konsep pariwisata seperti apa, terus kemudian dijualkan,
kemudian men-trigger orang-orang di bawahnya itu untuk bisa aktif dan juga terlibat dalam proyek itu. Cukup menjawab ya Mas ya? Cukup menjawab sekali sih Mbak. Ini puas sekali mendengar jawaban dari Mbak Agra sendiri berkaitan sama social enterprise sendiri, karena terkadang juga kita mempunyai masalah yang serupa seperti itu Mbak, apalagi kegelisahan mahasiswa seni pada umumnya yang dan juga dogma di masyarakat balik lagi tentang kalau kuliah seni outputnya bakal jadi apa sih kayak gitu kan. Itu juga jadi salah satu kegelisahan saya pribadi dan juga beberapa teman-teman yang ada seperti itu. Dan menurut saya juga memang kita harus peka dan juga jeli melihat sebuah peluang dan juga memanfaatkan peluang agar apa ya namanya, agar kita bisa membuka diri kita seperti itu, untuk bisa melihat lebih dalam lagi potensi yang bisa kita manfaatkan dan bisa menghidupi kita seperti itu. Mungkin dari Mbak Agra ada pesan terakhir untuk teman-teman yang ada di sini. Ya, sebelum kesan saya pengen sedikit cerita dikit aja sama teman-teman ya, bahwa kita seharusnya sangat bersyukur kita berada di lingkungan seni gitu. Kenapa? Karena setiap hari kreativitas itu kita muncul dari cara kita melihat misalnya teman-teman kita berkegiatan, ilmu yang diberikan dari dosen-dosen ke kita, dari referensi dan lain-lain. Bagaimana kita setiap semesternya diberikan target untuk membuat sesuatu hal yang kreatif gitu kan. Itu kan berarti kreativitas kita terasah sebenarnya gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa menunjukkan itu keluar. Kita merasa itu sesuatu teknis yang ada di diri kita. Tapi kalau kita tidak bisa menceritakan itu ke orang lain gitu ya, menceritakan kemampuan kita seperti apa yang sudah kita kerjakan, bagaimana cara kita mengerjakannya, siapa saja yang terlibat, misalnya kayak gitu-gitu, ya itu akan seperti teknis yang kita pelajarin aja gitu. Tapi kemampuan kita bercerita, mempromosikan diri kita sendiri atas kelebihan kita, itu sesuatu yang teman-teman harus mulai biasakan gitu. Jadi biasakan dari hal-hal yang sifatnya bisa kita akses, sosial media, katakanlah teman-teman punya semudah dengan WhatsApp gitu ya. Misalnya WhatsApp statusnya itu ya jangan status yang sedih-sedih gitu. Berikanlah hal-hal yang positif, misalnya tentang poster kegiatannya, tentang kegiatan sehari-harinya seperti apa, latihan tari, punya dapat pendampingan apa, pelatihan apa gitu. Jadi selalu hal-hal yang sifatnya positif. Baik itu juga di sosial media misalnya Facebook dan Instagram gitu. Kalau sakingnya memang daya curhatnya tidak tertahankan gitu, ya bikin aja 2 akun gitu ya. Satu yang hanya orang-orang terbatas dan satu yang umum gitu, yang profesional gitu, yang orang bisa lihat kegiatannya apa gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman adalah kemampuan yang hanya disimpan untuk diri sendiri tanpa bisa kita kembangkan untuk orang lain, tanpa kita bisa ceritakan juga ke orang lain, itu jadi sesuatu hal yang sia-sia. Jadi kemampuan itu layaknya dibagi dan juga bisa dikembangkan untuk bersama. Baik, terima kasih banyak Mbak Agra atas ilmunya pada hari ini, bahwa kesimpulan kita yang kita dapatkan hari ini adalah beranjak dari masalah yang ada di sekitar kita harus bisa melihat lebih peka tentang masalah tersebut dan juga melihat potensi yang ada di dalam diri kita agar membawa sebuah perubahan sosial yang dapat menginovasi sehingga membawa bisnis berkelanjutan yang dapat membawa kesejahteraan bagi diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, terima kasih banyak Mbak Agra atas ilmunya pada hari ini telah ditemani dari jam 9 tadi sampai kurang lebih pukul 11 kurang 10 ini. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Master of Ceremony. Baik, terima kasih kepada Oja Maulana selaku moderator. Dan terima kasih juga yang banyak kami haturkan kepada Mbak Agra Losita Paramita SSN MSN selaku narasumber kuliah umum pada pagi hari ini. Pemaparan dan diskusi yang luar biasa sehingga kita mendapatkan wawasan dan pengetahuan sebagai bekal di masa depan nanti. Dan juga mengingatkan kepada peserta kuliah umum pada pagi hari ini untuk mengisi presensi yang telah disediakan
link yang telah disediakan ya. Karena akan mendapatkan sebuah kiriman e-sertifikat pada email masing-masing peserta. Oke, cukup. Terima kasih kepada seluruh peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, disengaja baik tidak disengaja. Saya Eka Julia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai bertemu pada kuliah umum berikutnya.